Namaku Hanif. Aku merupakan seorang anak dari keluarga yang bisa dibilang tidak mampu. Aku lahir dari seorang ibu yang luar biasa, wanita paling istimewa dan tangguh. Ibuku adalah seorang single parent. Sejak kecil, ayahku telah meninggalkanku dan ibuku. Aku tidak tahu banyak tentangnya, tapi ibuku selalu mengatakan bahwa ayahku adalah orang yang baik. Dia hanya tidak siap untuk menjadi seorang ayah. Aku tumbuh menjadi seorang anak yang mandiri dan tangguh. Hidupku tidak selalu mudah. Aku sering menjadi sasaran bully teman-teman sekolah. Ejekan dan hinaan mereka bagaikan pisau bermata dua yang menusuk hati dan jiwaku. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan. Aku dihadapkan dengan berbagai rintangan dan cobaan yang menempa diriku. Meskipun banyak sekali tantangan yang harus kuhadapi, aku tidak pernah putus asa. Aku terus berusaha dan berjuang untuk mencapai cita-citaku. Aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Dukungan ibu dan bantuan dari orang-orang di sekitarku menjadi kekuatan bagiku untuk terus maju. Ceritaku ini baru saja dimulai. Aku akan menceritakan tentang bagaimana perjalanan hidupku, tentang bagaimana aku tumbuh dan berkembang di tengah keterbatasan. Belajar mulu, emang gak ada kerjaan lain? Itu mah jawab dong, gak ditanya. Kok diem aja? Kalian lagi ngapain? Enggak kok Bu, ini kita lagi nanyain soal matematika kan? Ya Bu, itu ada matematika, dia lihat matematika. Bener kan ya? Mereka gak ngomongin kamu lagi? Iya Bu, enggak. Ya udah, sekarang semuanya duduk. Lembar soal ujian akan Ibu bagikan. Hanif, kalau ada apa-apa bilang sama Ibu ya. Iya Bu. Baik anak-anak, soal ujian sudah Ibu berikan. Kerjakan soal ujian ini dengan baik dan benar. Ibu tidak bisa mendampingi karena Ibu dipanggil ke ruang kepala sekolah. Jadi kerjakan ini dengan penuh dengan kejujuran. Siap, Ibu.
aku menghabiskan waktu untuk belajar. Segala rumus aku pelajari hingga sampai larut malam. Tapi melihat teman-teman yang lain dengan mudahnya bertukar contekan membuatku sedikit kesal dan kecewa. Kejadian seperti ini seringkali terulang. Aku tidak tahu siapa yang salah perihal masalah ini. Kurangnya pengawasan dari seorang guru atau sikap santai para siswa yang membuat praktik contekan ini menjadi hal yang lumrah di lingkungan sekolah. Meskipun Bu Sri telah memperingatkan untuk mengerjakan ujian dengan penuh kejujuran, akan tetapi masih ada siswa yang menghiraukan perkataannya. Peran guru sebagai tenaga pendidik di lingkungan sekolah lebih dari sekedar formalitas. Guru perlu mengawasi siswa secara ketat untuk mencegah mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Melalui pengawasan yang ketat dan penanaman nilai-nilai moral yang kuat, siswa diharapkan dapat menjawab soal-soal sesuai dengan kemampuannya. Hal ini menjadi sangat penting untuk bisa mencapai pendidikan yang berkualitas, di mana peserta didik dapat belajar dengan jujur dan penuh integritas. Assalamualaikum anak-anak, apakah sudah selesai? Waktu tersisa tinggal 5 menit lagi. Jika kalian sudah, boleh dikumpulkan. Assalamualaikum, sudah? Waalaikumsalam. Sudah, Bu. Sudah, nak? Sudah, Bu. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan kamu ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Hanif, tumben mau ngerjain ujiannya terakhir, biasanya juga ngumpulin duluan. Ngerjain gitu aja lama. So serius lagi. Kayak kita dong ngerjainnya cepet. Iya, makanya jangan sok-sokan, sok pintar lagi. Padahal juga nggak ada Bu Sri, kita juga bisa ngerjain bareng-bareng tuh. Walaupun lama, aku bisa nyelesain tepat waktu kok. Dan aku juga ngerjainnya jujur. Dan rasa pinter lo ya, emangnya dengan lo dapet nilai yang bagus jadi tuh sekolah dengan nilai yang baik, lo yakin bisa lagi sekolah? Pinter. Iya tuh, bener. Lo tuh harusnya tuh sadar sama keadaan lo sekarang. Percuma modal belajar, emang bisa bikin lu kuliah. Lu kan butuh duit banyak, emang keluarga lu sanggup? Ya lah, nggak kayak kamu kan, Nif. Kuliah sih kita udah terjamin, masa depan kamu aja nggak tahu deh. Kalau kita sih nggak perlu mikirin belajar ya, soalnya kuliah sama masa depan udah terjamin sama keadaan keluarga. Iya bener, nggak kayak kamu, Nif. Kuliah aja belum tentu bisa, masa depannya nggak tahu deh. Meskipun kalian kaya, kalian belum tentu bisa berhasil kuliah dan masa depan kalian sukses. Terus kan bukan berdasarkan uang, tapi berdasarkan niat, usaha, dan kesungguhan dalam meraihnya. Oh, doang ih. Apa-apaan sih? Iya, makasih deh. Tahu gak sih Mami, masa kayak aku tuh sebel banget tahu sama si Hani. Siapa sih Hanif itu? Itu tuh Mam, si Hani anaknya Bu Siti. Ih, kok kayak gitu ya?
Iya kan Mam, Yulia bilang ke aku katanya orang kaya belum tentu sukses. Padahal aku udah tentu sukses kan Mam. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang kamu pergi istirahat ke kamar ya. Oke Mami. Masih belajar? Iya, Bu. Kenapa? Kamu kok kelihatan gelisah? Gak apa-apa, Bu. Kamu tahu, tidak semua pelajaran di sekolah itu harus kamu kuasai. Jadi, maksud Ibu, aku tidak harus belajar dengan keras. Bukan seperti itu, Nak. Berusaha semaksimal mungkin itu memang hal yang baik. Tapi, tidak semua pelajaran itu harus kamu kuasai. Karena sejatinya tiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Maksud Ibu? Iya, misalkan nilai kamu di pelajaran IPS kecil, tapi di pelajaran IPA nilai kamu besar kan? Iya Bu, tapi kan nilai Hanif harus bagus semua. Hanif harus dapat beasiswa buat lanjutin kuliah. Hanif nggak mau ngerepotin Ibu terus. Maafin Ibu ya Nak, Ibu hanya bisa mendoakan kamu supaya bisa meraih apa yang kamu inginkan. Ya udah Nak, Ibu tinggal dulu ya. Kamu jangan lupa istirahat ya. Ibu adalah orang tuaku satu-satunya. Bagaimanapun juga, aku harus membuat ibu bangga. Aku yakin aku bisa sukses di masa depan, walaupun dengan segala kekurangan yang aku miliki. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga. Keluarga merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter anak, termasuk menumbuhkan rasa kemandirian. Hanif, seorang anak dari keluarga sederhana, tidak pernah kekurangan kasih sayang dari ibunya. Ibunya mampu memberikan penghargaan dan kepercayaan kepada Hanif, sehingga Hanif memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk membanggakan orang tuanya melalui pendidikan. Rencananya anak Ibu beres sekolah mau lanjut kuliah apa kerja? Kuliah atau? Oh, Tahu nggak anaknya Bu Siti? Dia katanya mau kuliah loh. emang bisa? Emang yakin? Kan dia keuangannya juga menipis. Nggak tahu ya. Bu, dari mana aja? Kok baru kelihatan sih? Habis dari pasar. Dengar-dengar anak ibu mau lanjut kuliah ya? Ya. Emang Ibu bisa? Ibu yakin kuliah itu mahal tahu? Ya, saya yakin Bang Hanif kalau ini mah bisa diatur. Awas lo Bu, nanti nyesel. Ya loh Bu. Mending kalau misalnya nggak punya uang lanjut kerja aja. Iya, mending langsung kerja aja, bisa langsung dapat uang. Enggak, saya yakin Hanif itu pasti bisa. Dia pasti mampu meraih apa yang dia Ya udah sih, kita cuma Udah, kasih tahu kita aja. ngasih tahu aja, takutnya nanti Ibu nyesel. Ya udah, udah. Hanif, beneran aja nggak punya temennya. Ih, dia punya temen loh. Siapa? Temennya buku. Kalian tuh kenapa sih gangguin aku terus? Padahal kan aku nggak ngapa-ngapain. Oh, terserah kita dong mau ngapain juga. Udah Hanif gak apa-apa? Gak apa-apa kok, tadi pesan kaki sendiri aja. Ya udah, ya Hanif mau ke sekolah ya. Ya udah sekalian sama bapak saya anterin ke sekolah. Mau ke sekolah ya? Emang gak apa-apa kak, mama. Ya apa-apa. Soalnya kan searah. Ya apa-apa. Yuk, main aja. Makasih ya kak udah mengajar saya. Ya, sama-sama.
Hanif, tunggu. Ini Bapak, lupa. Ayo, kenapa Pak? Kemarin ada yang ngasih selebaran brosur beasiswa kepala desa. Bapak disuruh bagiin ke warga. Nah, Hanif kan tak lagi lulus SMA, pasti butuh buat lanjutin sekolah. Siapa tahu butuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Hanif. Saya duluan ya Pak. Ya, lah. Waalaikumsalam. Meskipun ada saja masyarakat yang tidak begitu mendukung akan pendidikan, tetapi adanya peran masyarakat dalam pendidikan tidak kalah pentingnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendidikan dalam lingkungan masyarakat dapat membentuk perilaku dan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Seperti yang dialami Hanif sekarang, tiba-tiba saja ada yang menawarkan selembar beasiswa yang bisa saja menjadi penanggung kesuksesan masa depan Hanif kelak. Dengan adanya peran aktif masyarakat, pendidikan di Indonesia dapat menjadi berkualitas dan menghasilkan generasi penerus yang cerdas. Adanya pendidikan yang berkualitas juga, orang-orang dapat lebih memahami dan mengenal berbagai jenis ilmu pengetahuan yang penting untuk masa depan. Hari ini adalah hari yang dinanti-nanti selama bertahun-tahun. Aku masih ingat jelas bagaimana perjuanganku untuk mencapai titik ini. Meskipun hidupku berada dalam keterbatasan, aku tidak pernah putus asa. Aku sadar bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih cerah. Sejak kecil, aku sudah terbiasa belajar dengan tekun dan giat. Aku tidak ingin mengecewakan ibuku yang telah berkorban begitu banyak untukku. Setelah lulus dari SMA, aku bertekad untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Aku tahu bahwa biaya kuliah akan menjadi beban berat bagi ibuku. Oleh karena itu, aku bertekad untuk mendapatkan beasiswa agar aku bisa meringankan beban ibuku. Selama aku di bangku SMA, aku